Alhamdulillah, hari-hari begitu cepat berlalu. Baru kemarin kita menunggu datangnya. Hari ini kita harus segera atau sudah mulai merasakan angin kepergiannya. Subhanallah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terbilang. Banyak pengalaman, banyak kenangan yang sudah ditorehkan di dalam bulan yang penuh berkah ini. Tetapi kita tidak tahu berapa yang diterima, berapa yang hanya seperti angin lalu. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, la ahmilu hammal amal, yang saya takutkan bukan yang berat itu, bukan beramal itu, walakin ahmilu hammal qabul, yang paling berat itu adalah memikirkan diterima atau tidak. Dia pula yang mengatakan, "Lau alimtu anna li salatan maqbulah la tamannaitu an amut al-an," atau kama qala. Andainya saya tahu ada satu solat saya diterima, saya ingin mati sekarang. Subhanallah, begitu besarnya nilai solat di mata orang-orang hebat. Ada suatu ayat atau beberapa ayat yang membuat kita mesti berhenti lama di situ, karena mengandung makna yang sangat hebat dan dalam. Antara puasa, salat dan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah suruh kita untuk minta tolong, isti'anah, talabul auni minallahi tabaraka wa ta'ala. Bimada? Bis sabri was salah, dengan bersabar dan salat. Subhanallah, dengan sabar dan salat. Kalimat wasta'inu, minta tolonglah dengan apa? Atau atas apa? Kita minta tolong itu untuk apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan untuk apanya. Kalau menurut istilah ahli balaghah, hazful maf'ul awil ma'mul yadullu 'ala al-umum. Ketika objeknya tidak disebutkan, artinya minta tolong untuk apa? Tidak disebutkan untuk apa yang minta tolong, berarti ini mengandung makna umum. Artinya untuk apapun kamu minta tolong dengan sabar dan salat. Subhanallah, ada pelajaran berharga yang saya dengar dari salah seorang masyayikh dari Maroko, Syekh Said Al-Kamali hafizahullah. Dia dikunjungi oleh syekhnya di rumahnya di Ribat. Cuaca sedang cukup panas. Bagi mereka dianggap cukup panas, 26-28 derajat Celcius, karena biasa dingin di bawah 10. Tentu 26 angin sore. Awak non biasa di atas 30 tu bayi dosa boleh boku kan, jadi gitu. Jadi ketika Syekh datang, dia sambil bergurau sebenarnya bahasa candaan, "Ya Syekh, ma hadzal har?" Kenapa cuaca sepanas ini? Tapi Syekhnya serius menanggapi.
Atadhunnuna anna khalqallahi anta wahdak? Kamu kira makhluk Allah ini hanya kamu sendiri? Sehingga kamu bilang mengeluhkan kepanasan. Dan di antara makhluk-makhluk Allah banyak yang minta kepadanya musim panas. Kan ya? Cak kucang, mana lewat angin itu saja. Kucang nak tahu, kucang. Apa sawak kucang ni? Kucangnya. Suka ke angin, suka ke saja. Ke angin kan? Dan kaum muslimin. Banyak hamba-hamba makhluk-makhluk Allah yang menginginkan panas. Artinya Syekh memahami ini. Syekh ingin katakan bahwasanya untuk urusan sekecil apapun jangan mengeluh kepada makhluk, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai ada di antara ulama mengatakan, saya untuk menelan makanan saja minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong. Subhanallah, hal kecil apapun. Karena kalimat ini berlaku umum. Nah, sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita di antara urusan besar kita di bulan ini adalah menunaikan puasa. Ini masalah kecil, masalah besar ini. Masalah kenek atau gadang? Kaum muslimin besar, sehingga banyak yang besar tak bisa puasa di bulan besar ini. Sahih? Kenapa? Apa sebab? Tidak ada minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gabungkan di bulan ini ada salat tarawihnya. Sah? Karena ternyata salat itu walaupun dia berat, tetapi kalau dilaksanakan membuat kita sukses melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itulah rahasianya kenapa orang yang aktif salat tarawih, aktif qiyam Ramadan, maka baginya siam lebih mudah. Tapi mereka yang tak pernah terlihat atau terlihat sekali saja di awal Ramadan pas pulang kampung, nengok muka mosong sianu le pulang bulan puasa. Nah, sekali itu nampaknya jangan harap lo leh. Sering mereka tidak bisa berpuasa. Saya sudah perhatikan orang yang susah baginya puasa mesti berawal dari tidak sholat. Orang yang orang yang berat baginya puasa awalnya adalah tu boleh tes camas yang ketika payah dulu puasa kan dek payah salat. Memang masalahnya di salat tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang kalau tidak solat, pondasi rumahnya lemah, tidak ada. Pondasinya lemah. Maka amalan yang berat-berat tidak bisa diteletakkan di situ, runtuh dia. Kalau dia tidak solat, alamat zakat juga akan susah untuk dikeluarkan. Sang haji payah. Kan iya? Satu-satu kan adalah trend tu. Allah sampai 40 lejinya, letak haji dulunya. Nyaji tidak tak dibor untuk dinikmati. Bawa itu ke haji dunia. Nanti ya banyak nak kepala tu. Kaum muslimin, haji itu bukan memberatkan tapi justru meringankan. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah SWT jadikan bulan ini bulan yang dipenuhi dengan solat-solat dan kemudian dipenuhi dengan sabar-sabar. Makanya lancarnya puasa kita adalah dengan mengkolaborasikan, menggabungkan antara salat, sabar dan puasa ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wasta'inu bis sabri was salah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini secara teori sabar mungkin kita bisa paham, tapi salat apa hubungannya? Salat apa hubungannya? Kita sedang dizalimi orang. Tentu kalau uang menzalimi, orang bagak kan ya? Kan ya? Kalau ada orang nak apa awak, nak manukui awak, ke mana awak balang ngadu?
tentu ki acu no bagak no kan ya. Tetapi apa hubungan dengan salat? Minta tolong pada Allah dengan salat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang dengan salat tidak terasa sulit. Makanya petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengalami masalah sulit dia salat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia mendapat berita tentang meninggalnya saudaranya Qutham ibn Abbas, dia turun dari ontanya lalu berwudu dan salat. Yang lain bertanya, ada apa ini? Orang biasanya dapat musibah mawawo orang dapat musibah biasanya menangis, innalillahi inna ilaihi raji'un. Enggak, ini dia bawa salat. Ma hadza ya ibn ammi Rasulillah? Qala amalan biqaulillahi ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Saya menghadapi masalah besar ini. Adik saya meninggal, saudara saya meninggal, maka saya minta tolong kepada Allah dengan salat dan juga dengan sabar. Ketika ayahnya meninggal, Abdullah bin Abbas, diuji lagi ayahnya meninggal. Lalu datang kepada seorang A'rabi, menasihatinya, padahal dia ulama besar umat. Tapi dinasihati oleh Arabi ini kenapa? Karena dia orang terpandang. Orang terpandang, kalau orang salah pandang kepadanya, artinya tidak ditemukan sabar. Pada tiap hari dia mengucapkan sabar, sabar. Ketika dapat musibah dia tidak sabar, ini akan menggoyahkan orang. Maka kata Arabi, orang Arab Badui itu, dia bilang, isbir ya Abah, ya Abdullah, isbir fa bi sabrika asbir. Kamu mesti sabar, karena kalau kau sabar, saya ikut sabar. Artinya, kalau ustaz lay sabar, dapat musibah, kematian saudara, kematian ayah, kematian anak, kami insya Allah melihat ustaz sabar, kami ikut sabar. Makanya orang-orang hebat itu kalau memimpin, masyarakatnya ikut hebat. Orang-orang berilmu itu kalau memimpin, masyarakatnya ikut terbawa ilmu. Orang-orang santun kalau memimpin, masyarakatnya akan ikut santun. Orang-orang yang rajin beribadah kalau memimpin, masyarakat akan rajin beribadah. Orang-orang pemurah kalau seandainya dia memimpin, maka masyarakatnya ikut mengikuti jadi orang pemurah. Orang-orang yang pemaaf, maka akan ikut, masyarakatnya ikut suka pemaaf, karena mereka punya contoh yang bisa diikuti. Tapi kalau jadi pemimpin termele-mele, tentu termele-mele pula masyarakatnya. Apa maksud termele-mele? Tidak joleh. Nah, kan tak joleh. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya isbir fa bi sabrika nasbir. Sabar kamu, karena sabar kamu akan membuat kami sabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka pertahankan. Kalau mau tetap kita tahan menanggung laparnya dengan bulan puasa ini, menanggung beratnya menahan haus, menahan beratnya menahan hajat kita, tapi dengan sabar dan banyak salat, Allah mudahkan. Maka teruskan ya, untuk teruskan istiqamah, sabat di atas sabar dan salat kita. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita kembali di bulan-bulan Ramadan yang akan datang, karena memang luar biasa pelajaran bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita datang ke masjid ini, hati kita berbunga-bunga, sah, nyaman. Apalagi kalau ada perbukaan dan sahur pula, ya tak? Tapi alhamdulillah, doa yang minta sahur dengan orang yang punya harta nampaknya klop di situ. Ya Allah, jadikan saya pemurah di bulan ini. Yang satu, ya Allah, murahkanlah rezeki kami di bulan ini. Akhirnya yang memiliki kelebihan memang Allah berikan dan tunjukkan ini waktunya untuk berbagi.
Dan alhamdulillah yang menerima. Tak lupa berdoa, ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang memberikan kami perbukaan ini, sahur ini, fasilitas ini. Akhirnya bertemu doa orang baik dengan doa orang baik, sehingga lahirlah masyarakat yang semakin baik. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi nikmat bagi kita untuk senantiasa mensyiarkan agama ini, mensyiarkan akhlak ini, mensyiarkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Karena kalau diamati, ya seperti Allah juga memberitakan wabasyiris sabirin, beri berita gembira orang-orang sabar. Apa beritanya? Tidak disebutkan. Pokoknya semua berita menggembirakan bagi orang yang sabar. Semua berita membuat gembira orang yang sabar. Subhanallah. Tidak ada berita yang menakutkan baginya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, as-sabru was-salah dan puasa adalah 3 serangkai yang tak bisa dipisah. Orang sabar, orang rajin solat, dan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dengan ketiganya Allah berikan kita pahala yang tak terkira. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.